Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel M. Nurholis Setiawan, segmen Bicara Ekonomi Syariah. Kali ini saya berada di kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kediaman seorang pengusaha batik bernama atau bermerek Batik Anto Jamil Purwokerto. Bersama saya telah hadir owner dari Anto Jamil Batik Purwokerto, yakni Bapak Imam Purwanto. Ya. Meskipun nama asli beliau adalah Bapak Imam Purwanto, tetapi kemudian lebih beken atau lebih dikenal dengan Anto Jamil, dan nanti tentu kita akan menggali seputar informasi Batik Anto Jamil, kemudian kisah suksesnya, dan juga sekaligus kiat-kiat apa yang kemudian bisa kita hubungkan dengan segmen Bicara Ekonomi Syariah. Kita sapa dulu Pak Imam Purwanto. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan kita bermaksud untuk menggali banyak informasi seputar usaha yang Bapak pimpin, sekaligus juga akan saya kaitkan dengan berekonomi atau berkegiatan ekonomi secara syariah. Bisa diceritakan Pak tentang bagaimana usaha ini dulu dirintis, kemudian berjalan, lalu berkembang ya. Sebagaimana kita tahu bahwa merek dagang dari batik ini adalah Batik Anto Jamil, tapi ownernya atau yang mengambil dari nama owner atau pemiliknya, sementara nama penjenengan adalah Imam Purwanto, dan mungkin ada asal-usul ya mengapa kemudian dengan lebih dikenal dengan nama Anto Jamil melalui batik yang jenengan kembangkan. Tentunya saya sangat berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada anak istri saya yang sudah mendukung, Staf Andi Taulan yang sudah memberi support dengan usaha saya, dan alhamdulillah juga sore hari ini kita bisa bersounding dengan Pak Profesor, tentunya untuk membicarakan masalah usaha ini. Usaha batik Banyumas, Purwokerto Banyumas itu saya awali dari 2006. Yang mana dulu itu saya terjun di dunia lukisan, yang pada tahun 70-an itu lukisan Sokaraja juga terkenal. Dan alhamdulillah di bidang lukisan juga pun sama-sama membutuhkan bahan dasar, yaitu kain. Maka dari itu, dari tahun 93 saya sudah bisa belajar untuk mencari kain-kain yang dibutuhkan oleh para pelukis di Sokaraja. Itu alhamdulillah juga saya dapat pelajaran di Pekalongan, di Semarang, di Cirebon tentunya. Saya belajar di sana untuk kain apa sebenarnya, konstruksi berapa, kain apa, saya kan harus tahu. Alhamdulillah 93 sampai dengan 2005 itu saya berhasil untuk mengadakan kebutuhan pokok, yaitu kain, khususnya untuk lukisan waktu itu di Sokaraja. Saya ingin mencoba memperdalam saja Pak, nama Anto Jamil itu sebetulnya diambil dari mana gitu. Wong namanya dengan itu Imam Purwanto, kok kemudian lebih beken ya batiknya ini dengan nama Anto Jamil. Nama Anto Jamil itu begitu batik, kalau layar sudah dulu, layar foto sudah, lukisan itu sudah terkenal Anto Jamil. Anto Jamil itu nama saya itu aslinya Imam Purwanto. Karena di sini Pak Anto itu banyak pasaran kayak gitu kan. Jadi akhirnya bawa nama saya Bapak Abdul Jamil. Itu Anto Jamil. Untuk membedakan dari yang lain, untuk membedakan gitu ya. Betul. Sampai dengan 2006 saya mendirikan batik juga namanya Batik Anto Jamil. Saya tertarik tentang success story-nya Pak Anto ya. Bagaimanapun kisah sukses ini menjadi penting untuk bisa kita gali ya, karena
meskipun saya sendiri tidak apa ya namanya, tentu tidak atau kurang sopan lah kalau kemudian saya harus mengetahui dan bertanya lebih lanjut berapa jumlah kekayaan ataupun aset Pak Anto Jamil begitu ya. Tidak ke sana, tapi bagaimana dulu success story itu bisa diceritakan kepada kita yang tentu bisa menginspirasi kepada para. Ya, jadi dari awal itu 2006 saya mencium bahwa 2009 itu akan UNESCO akan mengakui batik. Ya, Itu dalam 2006 sampai 2009 saya gali kebutuhan apa yang harus saya butuhkan ya gitu kan. Maka dari itu saya kumpulkan semua pengusaha dan pengrajin, saya satukan untuk bisa memasarkan ataupun memproduksi yang lain daripada yang lain yang biasa Anda bikin ya gitu kan, untuk menarik itu. Bagaimanapun sebagai orang luar atau orang yang melihat dari luar mengenai perjalanan sukses dari Batik Anto Jamil ya di Purwokerto ini ya, tentu ada rahasia atau ada resep barangkali lah dalam apa, mungkin ada resep yang secara khusus nih dengan terapkan, karena ibarat orang memasak sesuatu gitu ya, maka masakan itu menjadi enak, menjadi lezat, ini kan pasti ada resep rahasianya gitu ya. Jadi mungkin Pak Anto bisa menceritakan apa sih sebenarnya resep yang menjadikan Batik Anto Jamil ini sekarang begitu besar dan kemudian juga mendapatkan kepercayaan dari konsumen ya, dengan apa namanya spektrum sekaligus juga ya omsetnya sekaligus juga produknya sedemikian banyak. Saya berbisnis dengan Allah, dalam artian itu join dengan Allah, yang tentunya itu saya punya prinsip hidup itu harus bermanfaat. Pertama, saya kumpulkan anak istri saya. Kalau sebagai anak dan istri daripada saya, apakah kamu itu sudah bahagia? Alhamdulillah, dia sudah bahagia. Nah, setelah itu saya minta izin ke anak istri saya akan membagikan saudari daripada saya. Apakah kamu ikhlas? Ikhlas. Setelah itu saudara dari istri saya. Terus alhamdulillah sampai setelah itu kita baru ke tetangga. Setelah tetangga berjalan, alhamdulillah saya membangun sebuah pesantren yang tentunya itu saya bikin dari hasil batik dengan istri. Ya, alhamdulillah pesantren sekarang sudah berjalan. Ada sekitar 100 santri yang semuanya itu free, dan alhamdulillah juga di masa pandemi ini itu dengan hidup berkah kita tidak susah. Dengan hidup berkah ternyata menjadi tidak susah gitu ya, atau dengan berkah hidup ternyata menjadi tidak susah. Ini saya kira kata kunci yang sangat menarik Pak Anto ya. Nah, sebagai orang luar ya, sebagai katakanlah orang yang ingin menggali informasi dari penjenengan sebagai pemimpin ya, owner sekaligus pengembang ya dari Batik Anto Jamil ini, ketika berhadapan dengan karyawan, ketika mentreatment begitu ya para karyawan yang bekerja untuk perusahaan inilah begitu ya, itu apa resep rahasia yang dilakukan oleh Pak Anto sehingga mereka memiliki dedikasi, mereka betul-betul juga merasa bersemangat dan mungkin juga merasa memiliki dalam konteks karena ini adalah mata pencaharian mereka, maka mereka juga harus total lah di dalam kemudian bekerja di dalam membesarkan Batik Anto Jamil. Kira apa ya resep yang atau bagaimana dengan memperlakukan atau menempatkan para pekerja atau para karyawan yang ada di dalam Anto Batik ini, Pak? Jadi kita kembali lagi kepada Allah, Pak. Jadi semua karyawan itu saya didik bahwa di sini itu tidak ada bos, tidak ada anak buah. Semua ini kita berjuang fisabilillah. Dalam artian itu berjuang untuk diri kamu, keluarga kamu sendiri, berjuang untuk saya dan berjuang untuk pesantren. Jadi saya bikin dengan konsep itu rasa saling memiliki, bahwa rumah kedua itu adalah di toko, kayak gitu. Rumah kedua saya itu adalah di toko. Terus juga kita memotivasi kepada karyawan dalam artian alhamdulillah saya punya suatu hadiah untuk karyawan mereka yang sudah 10 tahun saya suruh milih, kamu mau
daftar haji apa umroh itu gratis Pak. Ya, ya. Dalam arti itu sebenarnya itu ya ini apa sebagian dari trik saya supaya mereka juga betah dan merasa apa di sini memiliki itu, punya rasa memiliki ya, gitu kayak gitu. Yang tentunya kembali lagi itu dengan keberkahan kita tidak susah. Dengan berkah kemudian hidup menjadi tidak susah, sekali lagi ini tadi merupakan kata kunci yang saya perhatikan secara lebih mendalam begitu, karena ini juga sangat penting bagi para pemirsa terkait dengan beraktivitas ekonomi yang kemudian mendatangkan keberkahan, dan keberkahan ini lalu juga membuat hidup itu menjadi makin baik karena jauh dari susah. Nah, saya tidak ingin atau tidak bermaksud untuk melakukan teorisasi terhadap ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya sebagai kata kunci yang digunakan oleh para insan-insan di perguruan tinggi ya, khususnya perguruan tinggi keislaman. Yang ingin saya dalami dari Pak Anto Jamil ya di dalam melakukan kegiatan berekonomi tadi itu, yang ada unsur keberkahan di sana, itu kan sebetulnya memang merupakan inti dari berekonomi secara syariah ya. Ketika berekonomi secara syariah ini tidak melulu ya mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya kepada para pemilik modal, sementara kemudian para pekerja tidak terperhatikan kesejahteraannya begitu ya, maka itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Nah, dalam konteks berekonomi secara syariah begitu ya, maka substansi yang kemudian bisa dikemukakan adalah aktivitas ekonomi ini mendatangkan keberkahan karena ada unsur pemberdayaan, ada unsur kemudian pemerataan kesejahteraan ya, dan sekaligus juga ada continuity ya di dalam tanggung jawab. Nah, oleh karena itu apa yang atau kira-kira begitu ya persepsi saya terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Pak Anto di dalam batik Anto Jamil ini, yang tadi kemudian mendatangkan keberkahan dengan berbagai macam proses-proses yang dialami ini, kira-kira jenengan setuju nggak dengan kalimat saya tadi bahwa sebetulnya ketika beraktivitas secara ekonomi yang mendatangkan keberkahan itu sejatinya adalah jenengan sudah melakukan aktivitas ekonomi secara syariah? Untuk segi pemodalan ya Bapak ya, tentunya dulu memang saya membutuhkan bank, tidak bisa lepas dari bank. Prinsip saya itu mudarat dan manfaatnya. Saya pinjam bank itu lebih banyak manfaatnya ya, kenapa tidak gitu kan? Dalam artian itu ya saya tidak pernah takut hutang apabila hutang itu untuk usaha. Tapi saya akan takut hutang apabila hutang itu untuk makan. Kayak gitu. Terus konsep dengan keuangan tadi, itu tadi dari permodalan saya juga benar-benar mengandalkan dari apa yang jadi tauladan saya, yaitu seperti Kanjeng Nabi dengan konsep usaha banyaklah bersedekah. Jadi dari modal itu kita bikin supaya bagaimana menjadi besar. Saya berprinsip bagi dua. Jadi hasil saya dengan itu tadi saya masukkan ke pesantren itu sama. Misalnya kita dapat 10 bersih, kita 5 ke sini, 5 ke pesantren gitu. Jadi itu sudah merupakan suatu kewajiban. Ya, insya Allah dengan modal itulah kita bisa berkembang. Karena saya yakin kita bersedekah tidak akan membuat miskin. Artinya begini Pak Anto, ketika berkah ini kemudian menjadikan hidup tidak susah, ya, ini kan sebuah output ya dari proses yang tentu tidak sederhana. Nah, dalam pengalaman pribadi ya Pak Anto sebagai owner tadi sekaligus sebagai pengembang ya dari batik Anto Jamil, lalu kemudian mencapai keberhasilan lah setidaknya sampai dengan sekarang ini, ada peristiwa-peristiwa apa yang sempat dialami oleh Pak Anto ya terkait dengan menuju sikap batin tadi itu ya untuk bisa mendapatkan keberkahan ya? Apakah mungkin awal mulanya mungkin sedikit terpaksa gitu ya, atau mungkin juga memaksakan diri atau bagaimana? Barangkali Pak Anto bisa menceritakan tahapan-tahapan ya di dalam
proses yang sampai kemudian Pak Anto meyakini bahwa hidup atau berekonomi itu harus mendatangkan berkah agar berkah ini kemudian membuat hidup tidak susah. Tahapannya ya tentunya satu dengan niat terpaksa, Pak. Terpaksa, ada terpaksa Iya, gitu ya. niat dengan terpaksa. Setelah saya mendapatkan rezeki, saya bagikan dengan dipaksa, Pak. Alhamdulillah, karena sudah sering, jadi akhirnya menjadi biasa. Dan insya Allah juga hasilnya luar biasa. Jadi tahapannya dari terpaksa, begitu ya, kemudian dipaksa, kemudian menjadi biasa, dan setelah biasa menjadi luar biasa. Jadi ada 4 stepping yang saya kira sangat menarik ini, dan sekaligus ini menjadi informasi yang juga sangat mencerahkan kepada saya pribadi begitu sebagai orang yang tidak terjun dalam dunia ini, yang tidak menekuni begitu ya dunia bisnis secara langsung. Tetapi kemudian ketika saya mengobrol dengan para pelaku usaha, ternyata sampai pada tahapan tadi ada sisi keberkahan di dalam aktivitas ekonomi. Ternyata pengalaman pribadi Pak Anto Jamil ini dari mulai terpaksa, dipaksa, kemudian menjadi biasa, dan ternyata kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sekaligus ini menutup segmen perjumpaan atau perbincangan ataupun ya obrolan ringan kita dengan Pak Anto Jamil, owner dari atau Pak Imam Purwanto, owner dari Batik Anto Jamil, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua bahwa beraktivitas ekonomi secara syariah pada hakikatnya adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk menciptakan atau meng-create keberkahan agar kemudian hidup itu menjadi tidak susah, tapi hidup tambah berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.